Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, berdirilah Yohanes di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang dan melihat bahwa mereka mengikuti. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka, "Rabi," artinya guru, "di mana engkau tinggal?" Yesus berkata, "Mari dan lihatlah." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar kata-kata Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu Simon, saudaranya, dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Baptisan dewasa di paroki kita, di paroki Kalasan, setiap tahun itu cukup banyak. Las-lasan, artinya belasan. Ya. Dulu pernah puluhan, 20-an pernah ya. Mereka sudah disiapkan cukup lama dan biasanya tahap terakhir salah satu yang harus dilalui adalah wawancara dengan romo saya misalnya. Pertanyaan yang selalu saya ajukan kepada mereka yang baptisan dewasa, bukan yang diterima ke dalam gereja Katolik loh ya, beda. Kalau yang diterima dalam gereja Katolik artinya mereka Kristen Protestan. Sementara yang dibaptis artinya memang nol brutal dari awal. Pertanyaannya begini, kenapa kamu mau menjadi Katolik? Lalu cerita panjang lebar karena mereka kan sudah cukup besar. Pertanyaan selanjutnya adalah, arep golek apa? Apa yang kamu cari? Lalu dari jawaban itu akan muncul otentisitas, pengalaman orisinil yang asli. Memang saya sengaja mengesampingkan pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapat dari katekis. Buku-buku yang mungkin mereka hafalkan, lalu saya minta tanggalkan hafalanmu. Tapi yang ada dalam hatimu itulah yang harus kamu katakan. Apa yang kamu cari? Siapa yang kamu imani? Kalau itu sudah memuaskan saya, lalu saya mengatakan, wes lolos ya. Bukan lulus, lolos ya. Lulus itu kan kalau sudah nanti dibaptis, mati sebagai orang Katolik, diberkati secara Katolik, kita sudah lulus. Lolos itu ya ujian mau masuk Katolik. Nah dari jawaban itu macam-macam. Yang dicari adalah keselamatan, yang dicari adalah kepastian, kebenaran, dan macam-macam. Setiap orang berbeda. Maka saya merasa panggilan menjadi pengikut Kristus itu unik. Pernah saya menjumpai dan bertanya, jawabannya sangat sederhana, tetapi ya sudahlah, keyakinan dia seperti itu. Kenapa pengen jadi Katolik? Apa yang kamu cari? Usianya kira-kira ya 60-an, bukan paroki sini, paroki tetangga, jauh sekali. Jawabannya sederhana, kalau saya mati biar saya ketemu suami saya yang sudah Katolik dan yang sudah meninggal. Oh ya sudah ya, saya baptis. Dia punya keyakinan ketemu suaminya lagi kok, ya nggak apa-apa. Macam-macam. Hari ini Yesus bertanya kepada murid Yohanes, apa yang kamu cari? Ketika Yohanes sudah menunjukkan, lihatlah anak domba Allah. Lalu kedua murid mengikuti Yesus dan Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Apa sing mbok goleki?
Mereka tidak menjawab, tapi dibalas dengan pertanyaannya, Rabi, engkau tinggal di mana? Dan Yesus menjawab, mari dan lihatlah. Yesus tidak mengatakan aku tinggal di jalan Solo KM 13, tidak. Mari dan lihatlah. Poinnya adalah pengalamanlah yang lebih dipentingkan daripada pengetahuan. Maka dua murid itu disebut dalam Injil, mulai hari itu mereka tinggal bersama dia. Kata tinggal bagi saya menarik. Bagaimana kita mengikuti Yesus itu sebetulnya juga tinggal. Dan pengalaman bersatu dengan Kristus itulah yang menjadi modal pengalaman untuk bersaksi. Seperti Andreas mengenal Kristus lalu membawa Simon saudaranya kepada Yesus. Ini juga menjadi modal bagi katekis, bagi prodiakon, bagi siapapun Anda untuk membawa juga orang-orang yang belum mengenal Kristus kepada Yesus. Syaratnya satu, duwe pengalaman. Kita punya pengalaman tinggal bersama Kristus. Ekaristi ini, difusi-difusi Anda, doa-doa harian Anda itu juga menjadi modal sebagai pengalaman untuk membawa orang kepada Kristus. Katekis-katekis pun sama, bahkan ada prodiakon yang Romo saya nggak berani memberi renungan. Jawaban saya tuh, pengalaman imanmu itulah yang bisa kamu pakai untuk mewartakan Kristus. Bahwa bacaan-bacaan itu perlu, penting sebagai referensi, tetapi kalau tidak menjadi pengalaman yang otentik itu juga akan kering. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.